Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya Janutli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebagian RSUD Bandung Kiwari terbakar. Ratusan pasien berhamburan keluar, sebagian dirujuk ke rumah sakit lain. Seorang pelajar SMA Negeri 2 Garut tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lain. Harga kebutuhan pokok terus naik, giliran udang rebon asin naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp47.000 per kilogram. Kita ke informasi yang pertama, ratusan pasien berhamburan keluar ketika kebakaran melanda lantai 4 Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari di Jalan Raya Kopo, Kota Bandung pada Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Lantai 4 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bandung Kiwari terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung terjun ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang muncul di ruangan ICU lantai 4 rumah sakit. Para petugas rumah sakit juga sibuk untuk menyelamatkan seluruh pasien anak maupun dewasa yang ada di dalam rumah sakit. Sebagian pasien lainnya juga panik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran ini menyebabkan ratusan pasien yang sedang dirawat harus dievakuasi keluar rumah sakit. Ada pula pasien yang dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Menurut Dr. Yori bahwa pasien semuanya sudah dievakuasi dan memang kan tadi juga termasuk bayi-bayi yang sudah dievakuasi, semuanya sudah ada di bawah dan termasuk terlihat juga di pelataran karena ini kan objek vital. Jadi kita juga sedang membantukan juga mobil-mobil pancar, water tanker untuk suplai air karena memang kan harus terus dilakukan pendinginan. Sementara itu, 20 pasien dari RSUD Bandung Kiwari Kota Bandung dirujuk ke rumah sakit lain akibat kebakaran yang melanda di ruang ICU lantai 4. Pasien yang dirujuk rata-rata merupakan pasien yang membutuhkan bantuan pernafasan. Berdasarkan data sementara, sudah ada 20 bayi yang baru lahir yang juga dirujuk ke rumah sakit sekitar untuk mendapatkan perawatan. Akibat kebakaran, pelayanan rumah sakit di IGD sempat terhenti. Meski terhambat, pelayanan RSUD berangsur kembali berjalan normal. Di lantai 4 di mesin AHU steril udara begitu, tapi sudah tertangani dan tampak tidak terlihat api, jadi semua kondisinya tuh gelapnya mengepulnya karena asap gitu. Tapi semua sudah ditangani, lokasinya di lantai 4, seluruh pasien dengan petugas tadi sudah dilakukan evakuasi, semuanya berkumpul di titik kumpul, diarahkan semuanya di IGD, dan di IGD pun jadi fungsinya sebagai pelayanan semua, jadi semua pasien disisir, ditelusur, tapi ada yang tertinggal, kemudian terutama yang di lantai 4. Tapi lantai-lantai lainnya pun, perawatan di lantai 7 ke atas, kami juga lakukan evakuasi. Kita beralih ke informasi lainnya. Tebing setinggi 30 meter di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat longsor pada Selasa siang. Material longsoran menimpa rumah warga dan gudang material bangunan serta menutup saluran air sehingga meluap. Gudang penyimpanan material bangunan ini hancur setelah diterjang longsoran tebing setinggi 30 meter di kawasan Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Karena saat kejadian bangunan dalam keadaan kosong ditinggal pemilik dan karyawan yang tengah istirahat. Material longsoran juga merusak rumah warga bernama Rudini yang dihuni oleh 2 orang. Penghuni rumah lolos dari maut karena tidak berada di dalam rumah. Tak hanya itu, longsoran tanah juga menutup saluran air di wilayah tersebut. Akibatnya air meluap ke jalan desa atau permukiman warga sehingga aktivitas mereka terganggu. Kalau bangunan yang terbakar kemungkinan di atas ada lapang futsal sama kafe. Itu di bawah, di atasnya udah pada retak-retak juga, kita udah tinjau juga ke atas, dampaknya ada juga di atas. Tadi dampak lain terhadap warga apa sih, Kang? Kalau dampak lainnya, jadi kita sekarang ini kebetulan selokan yang ini kebendung kan, jadi airnya mengalir ke jalan, ada jalan warga juga yang bisa diaksesin warga. Sekarang jadi kena air juga, jadi kita dampak sekarang yang terjadi ya airnya aja gitu. Kita harus dievakuasi biar
saluran airnya kebuka lagi. Longsor terjadi usai turun hujan deras selama 2 jam yang mengguyur kawasan tersebut. Kondisi tanah yang labil tidak kuat menampung debit air sehingga longsor pun tidak terhindarkan. Kadangnya iya kagolomrang. Mana ya abdi mun teh nyangka longsor eta. Ayeuna kitu eta we asbes nu eta tah. Resort ninggang ieu gitu. Pak, ini ketinggian longsor sama panjang berapa kira-kira sih Pak? Nggak tahu ya, nggak diukur gitu. Tapi sangat bahaya ya Pak. Bahaya. Ayeuna lamun diantep kan jadi bakal aya bahan turun tah ya. Ya, Iya. pami diantep gitu tah. Longsor juga berdampak pada sejumlah bangunan termasuk rumah warga dan gedung futsal yang berada di atas tebing juga ikut terancam karena sudah mengalami keretakan terutama pada bagian lantai. BPBD Bandung Barat masih mendata kerugian material hingga Selasa sore. Material tanah yang menutupi saluran air belum dikeruk karena menunggu alat berat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Kecamatan Kadung Gora, Kabupaten Garut. Seorang pelajar SMA Negeri 2 Garut tewas usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lainnya. Tuh lihat di depan. Sebuah rekaman video dari kamera pengawas milik warga memperlihatkan terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Kadung Gora, Kabupaten Garut. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang luka-luka dan seorang pelajar SMA tewas di tempat. Korban tewas bernama Davi Maulana adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Garut. Ternyata kejadiannya tuh pas ternyata udah tidur di situ berdarah-darah di kepala. Korbannya ini siapa Bu? Itu anak laki-laki anak SMA 2 Garut. Terus? Itu anak teman aku di situ orang setangku. Anaknya di sini mainnya. Kondisi korban itu seperti apa sih Bu? Kondisi korban tadi ya tuh udah tidur ada di situ, darah di situ tuh. Darah tuh di situ. Korbannya meninggal atau gimana? Meninggal, Pak. Oh. Udah meninggal di tempat ini. Dari rekaman video terlihat, korban sempat menabrak seorang pejalan kaki sebelum oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor lainnya dari arah berlawanan. Korban kemudian terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Ada penyeberang seorang anak perempuan, dia kuliah, kemudian menyeberang, tertabrak oleh pengendara roda 2, kemudian si bapak tersebut sempat kabur. Namun demikian langsung mengejar, kemudian ditangkap di Desa Talagasari. Korban sementara ada 3, yang 1 meninggal dunia, yang 2 luka ringan. Sekarang masih ada di Puskesmas Kadung Gora. Kemudian yang 1 sudah dibawa pulang atas nama Neni. Jasad korban yang dibawa ke rumah duka di kampung Citangtu, Kadung Gora disambut isak tangis teman dan guru. Mereka tak menyangka korban meninggalkan mereka begitu cepat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.